Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya bersama teman-teman, teman YouTuber. Jadi malam perkumpulan kami ini, kami akan berbincang-bincang masalah apa ya? Apa aja? Apa aja boleh ya. Dan yang pastinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, sehat walafiat ya. Baik teman-teman, sambil menyimak videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di perkumpulan obrolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya kedatangan para YouTuber ya. Ini Sofian SBS 19. SBS itu Sofian Berkarya Seni. Ini Andira Channel. Kalau saya ya nggak usah lah, saya sendiri. Ya kali ini seperti biasa di channel ini, di Kahat Talk, kita akan ngobrol apa aja, bareng siapa aja. Masing-masing masih sibuk dengan HP. Cuma saya yang tidak sibuk karena HP saya sedang merekam. Seperti biasa. Oke lah. Kesibukan saya sudah ditutup. Kita ngobrol apa nih? Nggak tahu saya. Sila ini kopi ya. Sampuraya. Ya, jadi YouTuber itu enak, kadang juga nggak enak. Enaknya itu pas gajian, nggak enaknya itu Pas nunggu. ya, pas lagi nggak enak ya nggak enak jadi YouTuber. Ini periksa jam. Kerja sama dia. 2000 kurang. Ngopi-ngopi. Terima kasih. Ya, malam-malam gini mau ngobrol apa ya? Kalau ngobrolnya suatu yang serius, masa iya ngomong yang serius doang? Ya, Kayaknya sekali bercanda. ya. Kayaknya channel Andira lagi ngecek jam nih. Berapa sih jamnya sekarang? Jam tayang? Ya, ini lagi mau dicek. Udah siap dimonetisasi ya. Wah, ternyata 4000 kurang. Baru Lebih dapat banyak kurangnya tuh. Iya. Baru dapat 1000. Belum setengah ya. Tapi jangan khawatir, yang sabar. 4000 kurang.
seperti saya lah. Contohnya yang duluan, ini guru kita, Gurukul. pengalaman yang lebih apa namanya itu, Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gini bang. Dulu kan saya dengan abang Haotim ini sama-sama bikin channel. Tapi duluan kan dimonetisasinya. Ya kalau kita kembali ke apa ya, ini bukan tanpa sebab ya, kita kembalikan saja ini ke takdir ya. Mungkin tergantung dari amal ibadahnya ya. Bukan itu maksud saya ya, takdir itu kita masing-masing punya garis kan, garis suratan takdir. Takdir itu sendiri tahu nggak takdir itu apa? Bukan si takdir yang di sini, yang tinggal di sini, bukan. Kedir. Takdir. Takdir itu dari bahasa Arab, berasal dari kata qadar. Qadar kalau di Indonesia kan kadar. Kadar itu takaran, ukuran. Jadi kita masing-masing ini punya takaran, punya ukuran. Semakin bertambah umur, Semakin berbeda ujian. iya berbeda. Semakin bertambah umur semakin tua. Iya benar. Semakin Tapi belum tentu bisa dewasa kan, karena dewasa itu nggak dilihat dari usia. Banyak tuh orang yang tua masih sifatnya kekanak-kanakan, banyak. Kalau umurnya banyak itu tua namanya, bukan dewasa. Kalau dewasa itu lebih ke sifat, pembawaan. Ini makin banyak perjalanan, makin panjang perjalanan seseorang, tentu yang ditemui juga makin banyak kan. Tergantung kita sekarang mengambil itu sebagai hikmah, bisa kita sikapi. Semakin bijak kita menyikapi ya itu menunjukkan kedewasaan kita sih. Hikmah, nah ini nyinggung hikmah. Hikmah itu banyak kan yang sering bilang hikmah. Ya kita ambil hikmahnya saja. Apa sih hikmah? Hikmah itu muncul dari masalah. maksudnya mungkin ambil baiknya. Ya, tapi kan kita diberikan sesuatu yang buruk, nggak selalu baik. Ini kita diuji nih dengan hal buruk. Nah, bagaimana cara kita menyikapi keadaan buruk ini? Nah, disitulah hikmah yang muncul. Hikmah itu dari kata, ini bahasa Arab juga, banyak bahasa Arab sih Indonesia ini. Hakim, hukum, hikmah itu satu akar. Artinya kebijaksanaan. Hikmah itu kebijaksanaan. Kalau kita bisa petik hikmahnya, kita akan bisa lebih bijak menyikapi masalah. Tapi tergantung dari orangnya dong. Makanya harusnya orang yang banyak masalah itu dia akan makin bijaksana, karena masalahnya udah banyak. Kalau dia dikasih 10 masalah, harusnya 10 hikmah yang ada pada dirinya itu. Hikmah bisa dijadikan guru gimana ya? Secara nggak langsung ya, karena itu kan pelajaran. Gurunya ya Allah lah yang ngasih ujian. Nih kamu miskin nih. Nah, cara kita menyikapi kemiskinan itu bagaimana? Apakah hanya dengan berpangku tangan? Nah, kalau kita menghadapi kemiskinan dengan berusaha, mengupayakan supaya kita tidak miskin, nah itu artinya kita sudah bisa mengambil hikmah. Berarti hikmahnya, pelajaran saya dimiskinkan ini adalah supaya saya bisa bergerak.
berubah dari keadaan yang ini. Itu hikmahnya. Karena kalau semakin diam ya diam aja, nggak ada perubahan, peningkatan. Sehingga seorang hakim itu harus bijak, karena kaitannya hikmah dengan bijaksana. Hakim juga harus bijak, nggak boleh karena ada kedekatan emosional dia memihak memutuskan hukum seperti ini. Hukum itu harus bijak, harus netral. iya harus. Hikmah, ya itu hikmah. Kembali ke pembicaraan masalah YouTube. Nyambung nggak? Ya nggak apa-apa sih. Kita ngobrol apa aja. Yang penting happy. Channelnya KH Khotim. Oh ya, kita sampai situ ya. Iya. Nah, iya, kenapa channel saya kenapa? Sudah mau gaji 2 kali baru saya dimonetisasi. Wow. Bukannya mau pamer nih ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa tahun saya menjalani nge-YouTube, Nge-vlog. sekitar 1 tahun 8 bulan. Baru dimonetisasi. Ya, sudah mau gaji 2 kali dia, baru saya dimonetisasi. Tapi alhamdulillah. Semua ada hikmahnya. dan kemungkinan juga saya gaji baru dimonetisasi punyanya Andira Channel. Insyaallah. Nah, kita juga bisa ambil hikmah dari ini. Kenapa ini begitu lama? Ya. Karena apapun yang kita mulai dari nol, kalau kita berawal dari nol, kemudian bertambah menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti ketika kita balik lagi dalam keadaan nol, kita ngerasa baik-baik aja, nggak masalah, karena kita sudah pernah berada di posisi nol. Ya. Beda dengan orang yang tiba-tiba posisinya 10, besok dikasih posisi 1 aja, jangan 0, 1. Ini pasti kacau nih. Berat sekolah lah. Nah, Mulai dari kelas 0 sampai kelas yang lebih. karena kemarin di 10 enak kan. Nah, enak banget, terus kasih 1 kacau. Nah, di situ orang diuji. Ntar dibalikin lagi ke 10, lupa lagi. Kasih 1, itu ujian juga. Nah, kalau kita mau ambil pelajaran dari sini, kita belajar proses nih. Karena Allah sendiri kan menciptakan segala sesuatu ini dengan proses. Jangan sekali-kali anggap kun fayakun itu seperti simsalabim. Misalnya Allah menciptakan gunung, kun, kemudian jadi gunung. Enggak gitu. Harus ada proses. Supaya apa? Nah, supaya manusia juga bisa mengambil pelajaran dari proses itu. Kita kan tahu Nabi Adam sendiri nggak diciptakan kun langsung jadi Adam, enggak, kan mulai dari tanah, dibentuk tubuhnya. Kita proses. Nah, selain di situ, Allah kan paling maha segalanya nih. Tapi banyak dalam ayat-ayat Allah menyebut diri sebagai kami yang telah menurunkan hujan dari langit. Kenapa Allah nggak mengatakan saya yang telah Artinya apa? Supaya kita bisa mengambil proses pelajaran dari situ. Setiap keberhasilan kita itu bukan mutlak karena hasil kita sendiri, tapi ada pengaruh orang lain. Iya. Ada campur tangan orang lain. Ya, contohnya saya kan kurang mengerti masalah YouTube lah. Tapi kan ada guru kita ini. Jangan lupa buka channel KH Khotim. Ini balik ke promo terus. Ini kan sambil berbincang. Ngobrol apa aja. Kalau mau cari ilmu, buka tutorial. Buka Google. Oh,
Nggak buka YouTube tutorial KH Khotim. Mau cari ilmu Android silakan. Ini enggak, ini bukan promosi ya, bukan endorse, Bukan promosi karena ini enggak dibayar. Karena sudah ada buktinya kan. Karena lagi direkam aja makanya promo. Channel saya sudah mencapai persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam dan belum dimonetisasi kemarin lah selama 3 bulan. Tapi saya tetap menjalani dengan sabar, dengan serius. Nah itu apa, contoh yang tadi saya bilang, balik ke situ lagi ya, karena ini ada kaitannya sih. Setiap keberhasilan kita itu ada campur tangan orang lain. Allah ngasih contoh, Allah nggak segan-segan menyebut kami. Kami berarti lebih dari satu. Kami itu banyak. Karena Allah nggak egois. Sekalipun sah-sah aja Allah bilang saya, akulah. Ada memang di ayat lain aku, kata aku muncul di situ. Misalnya kami yang menurunkan Al-Quran. Nah, kenapa Allah memakai kata kami? Karena bukan Allah langsung yang kirim ke Nabi Muhammad. Ini Muhammad bukan. Ada campur tangan Jibril. Sekalipun Jibril itu makhluk Allah, dia yang ciptakan sendiri, Allah nggak melupakan Jibril, melibatkan juga kami. Nah, kita sebagai manusia sering lupa di situ. Oh, ini rumah saya nih. Coba, kalau bukan saya ini nggak bisa apa-apa. Untung ada saya. Coba kalau saya ini pasti nih. Ini saya semua nih yang. Nah itu. Jadi contoh. Sombong. Contoh. Sekarang si saya yang ngomong saya tadi itu mati. Ini rumah saya. Nah, si saya ini mati. Terus ini jadi rumah siapa sekarang? Gak tahu. Nah itu dia, makanya Rumah yang di atas langit ada langit, itu orang sering bilang. Karena sehebat-hebat kita ya masih ada yang lebih hebat lagi. Artinya kemampuan atau keberhasilan yang ada pada kita itu hanya titipan. Ini kalau bukan karena saya nih nggak bisa sukses. Ya, emangnya saya siapa? Saya ini dicabut, siapa lagi itu? Nggak ada. Cuma sayanya Allah yang tersisa. Makanya kita berteman itu nggak rugi. Kata pepatah, banyak teman, banyak rezeki. Tapi Banyak bukan ilmu. berarti rezeki langsung dikasih uang. Nah, ada Tapi proses. kan rezeki ilmu, dia yang lebih berpengalaman dalam hal apa? hal dari segala hal. Enggak, Oh iya. dari hal batas kemampuan saya menurut diri saya sendiri. saya masih ini ya, sering aneh dengar orang yang bilang ini kaitan ke agama ya, dia itu pendosa. Tahu dari mana orang itu pendosa? Padahal yang punya wewenang menyebut dosa pahala itu hanya Allah. Tahu dari mana? Harusnya nyebutnya maksiat. Maksiat itu kan perbuatan yang melanggar perintah agama, itu maksiat. Bukan Ya. perbuatan dosa. Kalau dosa pahala bukan urusan kita itu. Kalau dosa dan pahala itu bisa kelihatan, kemungkinan kita semua sebagai manusia yang punya pikiran mungkin nggak akan berbuat kejahatan, ya nggak? Karena kalau kita sadari kan Allah itu selalu mengawasi, kan ibarat CCTV. Makanya di dalam rukun agama itu ada tingkatannya, Islam, iman, ihsan. Kita 3I. sudah Islam saja nggak cukup. Iya ya. Contohnya seperti TV, ada film. Kita nonton channel, ada cerita, kemana dia pergi kita tahu.
tapi dia nggak tahu siapa yang nonton. Ya CCTV aja, anggap CCTV ini nggak kelihatan. Padahal kita tahu bahwa di sini ada CCTV, tapi mana ya? Kita nih berislam, banyak yang udah pede nih, saya kan Islam pasti masuk surga. Islam itu kan sholat, puasa, zakat, haji, syahadat. Dia udah ngerasa Islam banget ya. Kalau orang yang nggak sholat seperti cara dia sholat, wah itu nggak Islami, macam-macam lah. Padahal Islam aja belum cukup. Islam itu harus disertai dengan iman dan takwa. Takwa itu apa? Oh, bentar. Harus dibarengi dengan iman. Iman itu, nah gini lah, gampangnya gini. Islam itu perbuatan secara lahir, yang tampak. Kita sholat kelihatan kan, kita puasa kelihatan. Nah kalau itu tidak dibarengi dengan iman, keyakinan, maka apa ya? Ya kering, seperti kayak dapat lelah doang. Kita sholat tapi nggak percaya Allah itu Ada. Kan percuma. Berarti tingkatan yang lebih tinggi dari Muslim itu adalah mukmin. Islam, orang yang Islam disebut Muslim. Iman, orang yang beriman disebut mukmin. Jadi kalau kita Muslim ya harus mukmin juga, harus beriman. Nggak bisa cukup dengan berislam saja. Terus apa ini udah selesai? Belum, ada tingkatan yang terakhir, ihsan. Ihsan, orang yang berihsan ini disebut muhsin. Apa itu ihsan? Bukan ihsan ini ya, nama orang. Iya, nama orang ihsan. Ada nama orang ihsan. Mukmin ihsan. Jadi ada level. Ada levelnya. Kita nggak cukup sholat doang, tapi hati kita kemana-mana. Kita nggak cukup puasa doang, tapi kita masih percaya ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Itu bukan Muslim, bukan mukmin juga. Alhamdulillah. Ada muhsin. Muhsin itu seperti yang di hadis kan. Apa itu ihsan? Pengertian ihsan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Ada lanjutannya. Tapi jika engkau tidak melihat Dia, maka sesungguhnya Dia yang melihat engkau. Berarti setelah kita percaya, beriman, belum cukup. Kita harus selalu merasa diawasi. Itu tingkatan tertingginya muhsin. Sikap ihsan itu seakan-akan Allah ini CCTV lah. Nah ini juga membantah orang yang bilang man arafa nafsahu, orang yang menggunakan kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ada tuh orang yang saya nggak sholat dulu karena saya harus kenal Tuhan dulu. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Iya ya. Dia nggak bisa gitu. Intinya gini, untuk yang bilang harus kenal Allah dulu baru dia mau sholat. Kita kan sebagai umat Nabi Muhammad harus mengacu ke sikap Nabi, perilaku Nabi, baik itu tutur kata, perbuatan. Nabi aja sholat, maksud kita pakai belum kenal Allah, saya nggak akan sholat sebelum kenal Allah. Nabi aja sholat, sok sekali gitu jadi manusia. Memang gini aja sih, Islam itu berat ya, jadi umat Islam itu berat. Kalau mau hidupnya enteng, nggak ada beban, diatur-atur, ya nggak usah Islam. Ini udah selesai, bebas. Tapi dosa itu mahal. Itu tanggung sendiri kan.
Ya kalau emang ngerasa Islam itu berat, ya udah nggak usah Islam. Karena kan sering kita dengar tuh, adin agama itu seakar dengan adain, hutang. Dia orang yang memeluk agama ini seakan-akan Punya hutang. punya hutang, dan kita harus bayar hutang itu dengan apa? Dengan menjalankan ajaran agama. Ini kok kayak jadi ceramah. Terus kita kembali kemana? Kembali ke Nah, kita jeda dulu, kita ngopi. ya, ini kita bisa belajar dari kopi ya. Kita bisa belajar dari kopi. Sebanyak apapun gula, kok ya, belajar dari kopi dan gula. Sebanyak apapun gula yang ada di kopi ini nggak pernah disebut air gula, tetap air kopi. Nah, kita bisa belajar dari sifat gula ini. Sekalipun dia berjasa membuat kopi ini manis, dia nggak pernah tuh mau disebut Kopi manis, kopi manis. tetap kopi pahit. Nggak, maksudnya tetap ini kopi, nggak pernah disebut air gula. Karena yang tampak itu warna kopinya, bukan warna gulanya, tapi yang berasa rasa gulanya di situ yang manis. Kopi manis. Kita manusia sering kebalik tuh. Nggak disebut sama orang, ini lupa jasa saya, itu tersinggung. Berarti dalam kopi ini mana yang disebut pemeran utamanya? Dua-duanya pemeran di situ. Cuma kan tergantung kita nih. Orang yang melihat sesuatu secara fisik, dia hanya menyebut ini kopi. Dia lupa tuh, ada gula juga di situ yang membuat dia. Pemeran tanpa jasa. Nah, itulah. Kita bisa ambil pelajaran dari gula inilah. Kok tahu? Ya karena udah ngerasain gimana rasanya jadi gula. Hai, ini aneh. Udah bantu orang ini ternyata nggak dianggap, nggak diakuin jasanya, tersinggung. Si gulanya ngambek. Ya gula kan nggak gitu, tetap. Tapi kan ada gula pahit, bagaimana? Kalau pahit, enggak disebut gula, Gimana? disebut empedu. Emang ada gula pahit? Ya. Kalau gulanya gosong itu kan pahit deh. Tapi ada tetap manisnya. Gula gosong. Ya jangan digosongin. Ya. Kan aslinya gula manis. Ah, contohnya seperti apa ya? Dulu kita masih, bukan kita, saya. Kalau kita, abang kan lebih tua. Ya terus? Ya, saya lah. Iya kaitannya sama kita. Oh. Jangan nyebut-nyebut tua, nggak enak dilihat Oh, orang. maksudnya umurnya lebih tua, Iya. tapi nampak sama muka. Malah diperjelas umur lebih tua, jangan nyebut-nyebut tua, Oh. nggak enak sama yang nonton. Mari mai teringas kecet. Nih, centol dong. Ini dah buyung nih, kidaler. Buyur. Kayaknya bentar ya, ini kayaknya kok lampu flashnya nggak nyala ya dari tadi. Saya ngeras tahu di dalam rekaman.